Mandra ungkap cerita masa lalunya pernah diminta menghibur Tien Soeharto tiap hari was-was lantaran kerap didatangi tentara. Mandra berkisah seketika itu ia diminta melawak di depan Tien Soeharto bersama pemain sidul anak sekolahan yakni Benyamin Sueb, Rano Karno, dan Sutikarno. Mandra dan teman-teman diminta tampil di acara yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah. Pada saat gua sama Babe Benyamin diundang Ibu Tien bersejarah juga ini. Presidennya Pak Harto, acaranya ini kumpulan ibu pejabat, diminta tampil di Taman Mini Indonesia Indah di Gedung Sasono Langen Budoyo. Kan dulu nggak semua orang bisa masuk situ dulu, ucap Mandra. Namun setelah mendapat dan menerima permintaan tersebut, Mandra bukannya senang malah menjadi was-was. Mandra mengakui dirinya menjadi ketar-ketir karena ternyata untuk menghibur Presiden Soeharto dan Ibu Tien saat itu, banyak sekali protokoler dan pantangan yang harus dipahami. Bahkan kata Mandra, dirinya jadi rutin didatangi tentara tiap 2 hari sekali setelah menerima undangan tampil tersebut. Setiap tentara yang datang menemui Mandra selalu memberitahu tentang larangan, aturan, dan semacamnya untuk dipatuhi oleh Mandra. Dari setelah dapat undangan tampil itu, gue jadi tahu, pantas semua pelawak kalau main di depan Ibu Tien, depan Pak Harto, gak ada yang lucu. Coba perhatiin dah. Lah gimana gak mau tegang? 2 bulan sebelum acara kita sudah di booking istilahnya. Dari mulai di booking sampai 2 bulan ke depan, sampai jelang acara itu kita nggak pernah lepas. Setiap 2 hari didatengin tentara, dikasih tahu, diarahin. Nanti ngomongnya begini, nanti caranya begini. Lah itu pelawak cepirit bisa. Gimana mau melawak, hayo tutur Mandra. Semakin dekat jelang hari acara digelar, Mandra mengatakan intensitasnya bertemu tentara semakin sering. Bahkan sampai sesaat sebelum melucu di depan Ibu Tien. Sadar gaya melawaknya yang ceplas-ceplos, Mandra semakin berpikir bagaimana bisa tampil dengan lucu, tetapi tetap mengikuti semua aturan dan arahan yang sudah disampaikan sebelumnya. Saat itu, Mandra dan Benyamin Sueb yang kedapatan bagian melawak kebingungan mencari cara, sementara Rano Karno dan Sutikarno kebagian peran yang berbicara serius. Dari pertama dikasih tahu, gak boleh ngomong begini, gak boleh ngomong begitu. Makin lama, makin dekat acara, makin rajin yang datengin. Ntar dari sini, protokolernya segala macam. Sampai pas datang di lokasi, ada sound tapi gak boleh gede suaranya. Kecil aja, biar gak bikin Ibu Tien kaget. Pas sudah mau mulai masih aja dipaparin terus. Kalau Rano Karno kali ya dia ngomong serius pantes. Lah gue sama dia berdua-dua bingung. Kita gak melawak tapi emang tugas kita. Mau melawak tapi juga bingung, ucap Mandra mengenang. Beruntung Mandra saat itu berhasil melucu bersama Benyamin dan bisa membuat Ibu Tien terhibur. Keberhasilan ini, kata Mandra, tak lepas dari ajakan Benyamin Sueb untuk berani mendobrak sedikit protokoler yang dirasa membebani tugasnya untuk melawak. Itu pas mau tampil, Babe Benyamin ngomong, kita lawan aja yuk protokoler. Ya gua mah ayo, tapi beneran asal barengnya daripada gue diborgol dia kagak, ucap Mandra. Akhirnya ujung-ujungnya mulai dah ngomong. Nah itu di tiap ujung itu pas pampres itu kumisnya tebel-tebel, melotot semua. Lah saya berdua sama Babe Benyamin udah takut. Itu baru ngerasain kelawak sama Babe Benyamin ngelawak nunduk, imbuh Mandra. Setelah berpikir panjang, Mandra akhirnya memberanikan diri mengikuti ajakan Benyamin Sueb. Mandra dan Benyamin Sueb menyanyikan salah satu lagu khas Jakarta yakni Ondel-Ondel. Tanpa disangka dan diduga-duga, ternyata Ibu Tien ikut berdiri untuk turut bernyanyi meski hanya sebentar. Mandra dan Benyamin Sueb akhirnya sedikit bernapas lega, meskipun sejumlah pas pampres yang ada tiap sudut ruangan saat itu semakin tak henti memelototi dirinya dan Benyamin Sueb. Akhirnya kita nyanyi lagunya Ondel-Ondel lagi. Pas bagian nyok kita nonton Ondel-Ondel, gue diminta Benyamin sodorin mic-nya ke Ibu Tien. Lah gue takut, akhirnya Benyamin yang deketin. Itu akhirnya ternyata Ibu Tien mau bangun ikut nyanyi sebentar. Lah itu orang semuda udah pada terhibur lihat Ibu Tien bangun, tapi semua pas pampres itu yang di ujung-ujung makin melotot. Setelah itu kita udah kepikiran ini gimana nasibnya, ucap Mandra.